Seorang mukmin itu diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT di akhirat kelak, dan juga diberikan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Dan telah kita bahas bersama bahwa jika seseorang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, minimal ada 8 hal yang dia harus lakukan. Yang pertama berzikir, kemudian kedua berfikir, kemudian ketiga berdoa, kemudian keempat berusaha. Nah, zikir, fikir, dan doa itu telah kita bahas, walaupun belum tuntas. Tetapi mungkin alangkah baiknya ketika kita beranjak ke poin keempat dari pembahasan kita, yaitu berusaha atau berikhtiar. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu melakukan sebuah inisiatif atau sebuah upaya untuk merubah dirinya sendiri. Nah, pun dalam suatu tempat tidak akan pernah terjadi suatu perubahan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di tempat ini dulu pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000-an belum terjadi apa-apa. Tetapi ketika mulai ada keinginan untuk melakukan sebuah perubahan, terus melakukan perubahan hingga tempat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti akan saya tunjukkan ada suatu tempat di mana tempat itu menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi banyak orang dulunya. Ada kolam renangnya, ada tempat makannya atau kulinernya, kemudian ada tempat orang bersenang-senang. Tetapi saat ini menjadi mati karena tidak pernah diurus atau tidak ada suatu upaya untuk melakukan sebuah perubahan sesuai dengan kondisi zaman. Nah, kembali apa yang Allah katakan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah suatu kaum hingga kaum itu melakukan sebuah upaya untuk mentaghyir dirinya atau merubah dirinya. Maka apa yang kita lakukan untuk mentaghyir diri? Pertama tadinya berzikir, kemudian kedua berfikir, kemudian ketiga berdoa. Jika kita sudah maksimalkan zikir kita, maksimalkan fikir kita, dan maksimalkan doa kita, maka kita harus melakukan sebuah upaya. Apa upaya itu? Tergantung dari apa yang ingin kita upayakan untuk menjadi sukses. Bagi seorang peternak misalnya, dia harus berupaya menjadi peternak yang baik, melakukan sebuah pengkajian dan penelitian yang baik dan matang, kemudian memulai. Ya, dia harus mengkaji bagaimana weakness dan strongness-nya, yaitu kelemahan dan kelebihannya, ketika atau ancamannya dan peluang-peluangnya. Dia harus tahu itu semua. Ya, berternak kambing misalnya, apa yang akan menjadi tantangan-tantangannya dan apa yang jadi peluang-peluangnya. Pun demikian berternak unggas atau berternak sapi dan lain sebagainya. Pun demikian bagi seorang petani, dia harus melihat peluang atau juga dia harus melihat bagaimana tantangan-tantangan yang akan terjadi ketika bertani. Ya, karena kalau dia tidak mampu membaca peluang dan tidak mampu membaca tantangan, maka pasti dia akan hancur. Artinya bahwa ketika seorang petani tomat misalnya, dia menanam tomat ketika orang juga banyak menanam tomat. Hingga nanti ketika dia panen, tentu sebagai sebuah konsep ekonomi, sekalipun banyak barang tetapi sedikit permintaan, maka barang itu tentu akan jatuh harganya. Tetapi kestabilan harga itu akan terjadi ketika permintaan sesuai dengan jumlah barang. Tetapi akan jadi lonjakan harga ketika barang yang diinginkan itu sedikit, tetapi orang yang menginginkan barang itu banyak. Itu konsep ekonomi. Nah, maka seorang petani semangka, petani cabai, petani tomat, dan petani lainnya, dia harus melihat itu, yaitu peluang dan tantangannya tentunya. Baik. Pun demikian seorang pedagang.
Pedagang itu dia akan sukses ketika dia mampu melihat sebuah peluang yang bagus, di mana peluang itu mampu dia tangkap, kemudian dia mampu mengeksekusi sesuatu di peluang-peluang yang dia lihat itu. Baik, ini hal yang penting untuk kita senantiasa kembangkan, bahwa kesuksesan itu akan didapatkan oleh seseorang ketika dia berupaya untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan untuk mendapatkan kesuksesan itu.